Baik, selamat datang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami kasihi, sebelum acara kami mulai, beberapa saat lagi saya akan bacakan beberapa safety briefing yang harus kita lakukan sebelum acara dimulai, memastikan semuanya aman. Yang pertama pastikan perangkat Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pastikan koneksi internet aman dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga disarankan untuk mengecek audio sebelum acara dimulai. Lagi saya akan bacakan beberapa safety briefing yang harus kita lakukan sebelum acara dimulai. Baik, Bapak Ibu, kami mohon untuk mute. Yang pertama pastikan perangkat Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pastikan koneksi internet aman dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami mohon untuk mute akunnya terlebih dahulu, J. Mohon di-mute dulu agar semua bisa terdengar dengan jelas. Halo, 1, 2, 3, tes Bu. J. Suara saya bisa terdengar Bu? Bisa terdengar Bapak? Terima kasih Bu. Terdengar dengan jelas. Bapak Ibu, sebelum acara kami mulai, kami akan bacakan beberapa safety briefing. Tapi sebelumnya kami mohon untuk Bapak Ibu untuk mute akunnya J. Ya, biar tidak saling sahut menyahut. Oke, sudah semua? Sampun Bu. Oh, sing diklik sing dhuwur sing dhuwur. Oh, sing dhuwur lagi. Baik, untuk memute akunnya, silakan Ibu mengklik tombol mute yang ada di pojok kiri bawah. Sudah termute semuanya, Dek? Baik. Sebelum acara kami mulai, ada beberapa safety briefing yang akan kami sampaikan. Jadi Bapak Ibu, yang pertama pastikan perangkat terhubung ke sumber listrik dan pastikan juga kabel dalam kondisi aman. Gitu. Kemudian yang kedua, pastikan koneksi internet aman dan stabil. Yang ketiga, disarankan untuk mengecek audio sebelum acara dimulai. Jadi sekali lagi, saat acara dimulai tolong di-mute. Itu agar suara terdengar dengan jelas dan jernih saat proses penyampaian paparan. Gitu. Sekali lagi,
Bapak Ibu dimohon untuk mute dulu. Saat paparan suara terdengar jelas tanpa ada feedback gitu. Kemudian yang keempat disarankan untuk mengaktifkan suara kita. Untuk Bapak Ibu yang berada di kantor atau sedang berkerumun, kami harap Bapak Ibu tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker dan menjaga jarak aman. Kemudian yang terakhir, jika terjadi kondisi darurat, misalnya gempa bumi atau kebakaran saat acara, harap tetap tenang dan jangan panik, ikuti petunjuk keselamatan sesuai dengan arahan dari BNPB. Gitu Bapak Ibu, sekali lagi, saat acara dimulai dimohon untuk memute akun, dan kemudian harap mengaktifkan fitur video dan menggunakan virtual background yang tersedia di kolom chat. Jadi Bapak Ibu saged mendownload virtual background di kolom chat. Demikian beberapa safety briefing dari kami. Acara akan kami mulai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Asik. Sampun, mungkin niku napa nggih? Iki per orang apa nggih, Pak? Napa sampun niku? Boten niku pendaftaran. Nggih. Pendaftarannya nggih. Nggih. Kula pun, Bapak. Bapak daftar. Daftarnya seneng. Nggih. Daftar, Pak. Recording stopped. Nun sewu, link daftar hadirnya sudah di-share belum di chat? Waktu
Sun. Belum apa-apa daftar hadir. Santai. Bareng wonten iki. Breng. Breng. Hei, Breng. Gila ya. Breng. Bisa ora ya? Parso. Punya mau kemana jadi aja loh. Bobi, akan kasih. Kan iya. Aneh-aneh kok. Dalam enamoran kamu gue nih. Pinane kali. Entah ya, Pak. Assalamualaikum. Itu kan mau nimbok. Foto mau nimbok. Nimbok. Stop video. Milan. Ini kan ya. Oh, Hilang. Dari sini. Lepas. Halo. Oke. Dia sekarang yang berikut berarti. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Suaranya keras dikit tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang keras. Suaranya keras, Bu. Mohon ditambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang kami hormati. Acara Seminar Nasional Widya Juara di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dimulai. Kita awali acara pertama dengan memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Recording in progress. Baik, Bapak Ibu hadirin lanjutkan ke acara berikutnya yaitu pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Munto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي يا الله يا رحمن ya Rahim, puji dan sanjungan hanya kepadamu kami tujukan, doa dan harapan hanya kepadamu ya halibaanmu yang mulia kami sandarkan. Untuk kurang kenaikan atas tidak bisa melakukan kita lakukan dari 90%. Termasuk saya admin semuanya dan yang lain matikan kesejahteraan. Oh ya. Mantapkan pijakan kaki kami melangkah dan memiliki masa depan. Kuatkan tekad kami untuk menyongsong cita-cita dan harapan. Mudahkanlah jalan kehidupan kami menuju kemuliaan yang akan menjadi lampu penerang di saat datangnya kegelapan. Ya Allah, ya hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma ya Allah, karunikanlah kesehatan lahir dan batin kepada seluruh peserta dan penyelenggara Seminar Nasional Karya Tulis Ilmiah Widya Iswara. Taburkan taufik serta hidayahmu kepada kami. Bimbinglah kami agar selalu di jalanmu yang lurus yang engkau ridhoi. Ya Allah, ya khairun nasirin, kami semua yang hadir saat ini adalah pengemban amanah darimu ya Aziz, yang dituntut untuk profesional, kreatif, adaptif, inovatif, dan bertanggung jawab. Ya Allah, ya khairul hadi, jadikanlah pertemuan ini sebagai momentum yang tepat bagi kami ya Rabb, menyatukan kata dan langkah sebagai celah untuk mengejar secercah harapan demi tercapainya sesuatu tujuan yang gemilang di masa depan yang akan datang. Ya Allah, ya Ghaffar, Bapak Ibu kami, para pemimpin kami, dan para pejuang pendahulu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu laporan penyerahan oleh Kasubit Pengembangan Perangkat Pembelajaran dan Tenaga Pengembang Kompetensi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah kepada Bapak Arif Rahman SP MPP MEC Senekti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Dr. Luki Karunia SE AKMA dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Jody Riyadmaji MM dari BPSDMD Kemendagri, Ibu Siti Nuzulia SPSI MSI PhD dari Fakultas Pendidikan Universitas Negeri Semarang, Bapak Ibu perwakilan dari Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, DIY Bali, Jawa Timur dan Banten, Bapak Ibu Kepala OPD Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, Kepala BKD SKPD di Kabupaten Kota Jawa Tengah, pemateri Pak Bagus Suryanto dan Ibu Fatmaningrum, Bapak Moderator Bapak Siswanto Jaka Purnomo, para pejabat administrator dan pengawas, serta semua Bapak Ibu partisipan peserta seminar nasional Widya Iswara yang berbahagia, terutama Bapak Ibu guru di seluruh penjuru tanah air, khususnya di Jawa Tengah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi hari ini kita bisa berkumpul di media Zoom dalam seminar nasional karya tulis ilmiah BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Khususnya kepada Kepala BPSDMD, perkenanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan laporan penyelenggaraan. Dasar pelaksanaan dari acara ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian juga Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun tentang Manajemen PNS, dan Peraturan Peralihan RI Nomor 10 2018 tentang Pengembangan Kompetensi. Tema seminar pada pagi hari ini adalah peran Widya Iswara dalam pengembangan kompetensi ASN dan keselarasan naskah di era digital menuju SDM unggul. Kemudian tujuan dari seminar nasional ini diharapkan dapat memperkuat penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang lebih berkualitas di masa mendatang bagi para Widya Iswara yang merupakan salah satu elemen dalam proses pengembangan kompetensi ASN. Terutama di sini banyak Bapak Ibu guru yang hadir, ya. Kemudian pembiayaan kegiatan pada hari ini dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Untuk penyaji nanti ada dua orang, yang pertama Pak Dr. Andes Bagus Suryanto MPD Widya Iswara Alimadya, dan yang kedua adalah Ibu Dr. Fatmaningrum SH MPD Widya Iswara Alimadya, semuanya dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Untuk membahas dari yang pertama dari LAN, yang kedua dari Kemendagri, dan yang ketiga dari Universitas Negeri Semarang. Untuk peserta seminar kami targetkan 200 orang. Ternyata di sini Zoom kami penuh 1000 orang Pak pesertanya. Jadi untuk para pemateri siap-siap saja menerima pertanyaan dari banyak pihak. Demikian laporan penyelenggaraan kami sampaikan. Untuk selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah untuk membuka secara resmi seminar nasional karya tulis ilmiah dan sekaligus memberikan sambutan pengarahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita video ya. Baik, Bapak
Mari kita ikuti bersama sambutan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dilanjutkan dengan peresmian pembukaan. Yang terhormat Bapak Dr. Nandes Muhammad Arif Irwanto MSI, dipersilakan. Baik, terima kasih Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Luki Karunia SE AK dari MA dari Lembaga Tes Negara, yang terhormat Pak Dr. Andes Dodi Riyamaji MM dari BPSDM Kementerian Dalam Negeri, dan yang kami hormati Bu Siti Nuzulia SPI MSI PSD dari Universitas Negeri Semarang untuk membahas Kak, itu mau termasuk kalau BPSDMD dan Pak Moderator Pak Dr. Andes Siswanta pertama APTMKes, Bapak Ibu semuanya, tamu undangan, para peserta Seminar Nasional Widya Iswara periode November 2021 dari Kementerian Pendidikan Indonesia dan dari OPD Provinsi Jawa Tengah, dan Bapak Ibu dari BPSDM dari luar Provinsi Jawa Tengah semuanya, Bapak Ibu dari kabupaten kota, dari Ikatan Widya Iswara Indonesia semuanya yang saya hormati, dan Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru dari sekolah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah semua yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan bersama-sama dalam kegiatan satu Lapiat secara virtual, dan saya atas nama pimpinan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan selamat datang secara virtual kepada Bapak Ibu semuanya, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada acara seminar nasional karya tulis ilmiah Widya Iswara di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya saya tidak lupa menyampaikan selamat Hari Guru yang pada hari ini Bapak Ibu Guru merayakan segala rahmat karuniamu yang telah kau limpahkan kepada kami. Hari Guru. Pada saat ini kami hadir. Bapak Ibu, saya mohon maaf karena suaranya banyak sekali, ada suara tambahan ya. Tolong nanti adminnya minta tolong supaya di mute dulu, tidak apa-apa. Baik, Bapak Ibu semuanya, Seminar Nasional Karya Tulis Ilmiah ini menjadi bagian penting dari menghebatkan Bapak Ibu Widya Iswara di dalam proses bagaimana pengembangan sumber daya aparatur menuju Smart ASN di tahun 2025 sesuai dengan Perpres 81 2010 tentang Desain Informasi Birokrasi, sehingga ini menjadi bagian penting bagaimana kemudian peran Bapak Ibu Widya Iswara untuk menghebatkan diri menyongsong SDM yang unggul. Peran Widya Iswara terutama berkaitan dengan mendidik, terutama mendidik para ASN, bahkan mungkin non-ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi di BPSDMD dan di luar BPSDMD, semuanya adalah menjadi bagian penting, menjadi mentor dan coaching untuk mendorong proses bagaimana kemudian para Widya Iswara ini bisa membimbing para peserta dengan optimal. Kemudian berkaitan dengan
kebijakan pengembangan kompetensi, Widya Iswara tidak hanya mengajar, mendidik, melatih, tetapi salah satunya adalah berkaitan dengan menulis dan melakukan riset. Dan ini menjadi bagian penting dari tradisi di PPSDMD dan di Indonesia, terutama berkaitan dengan Widya Iswara untuk membangun diri lebih profesional. Pengembangan kompetensi sekarang menjadi bagian penting di era pandemik dan kemudian di era digitalisasi berkaitan dengan transfer knowledge, di mana para peserta hari ini adalah para peserta yang sebagian besar milenial yang memiliki banyak sekali lompatan-lompatan pemikiran, termasuk sikap dan perilakunya yang sudah mulai berbeda. Dan ini menjadi peran bagaimana dinamika para Widya Iswara harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, sehingga karya ilmiah berkaitan dengan peran Widya Iswara dalam pengembangan kompetensi ASN dan keselarasan tanpa sekat di era digital menuju SDM unggul ini menjadi sebuah hal yang penting di era sekarang. Kemudian sesuai dengan amanat dari kerangka jangka panjang Indonesia dan tujuan untuk Indonesia Emas di 2045, SDM Indonesia Emas ini menjadi bagian penting bagaimana kemudian mendorong lompatan-lompatan bagi para peserta ASN yang ada sebagai peserta pengembangan kompetensi. Selanjutnya saya doakan semoga bisa berjalan dengan lancar sampai selesai dan semuanya bisa diikuti dengan seksama, dan mohon maaf, mohon kerjasamanya bersama-sama yang berkaitan dengan ketentuan, berkaitan dengan kegiatan seminar nasional pada hari ini, berkaitan dengan penggunaan media sosial, yaitu Bapak Ibu kita sesuaikan baik mulai dari presensi, kemudian penggunaan media yang tidak berkepentingan supaya dimut, dan berkaitan dengan aspek raise hand juga ketika belum sampai pada sesi pertanyaan supaya di off-kan dulu. Ini menjadi bagian-bagian kita di mana kita saling menghormati dan menghargai ketika sudah berubah bergeser dari fisik menuju ke digitalisasi. Mungkin itu saya menyampaikan selamat mengikuti seminar nasional ini dan semoga bermanfaat. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, seminar nasional karya tulis ilmiah Widya Iswara dalam rangka pengembangan standarisasi dan profesionalisme Widya Iswara tengah dengan tema peran Widya Iswara dalam pengembangan kompetensi ASN dan keselarasan tanpa sekat di era digital menuju SDM unggul dan resmi saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Ali Irwanto MSI yang telah memberikan sambutannya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tibalah acara inti pada pagi hari ini, yaitu Seminar Nasional Widya Iswara dengan moderator yang kami hormati Bapak Dr. Andes Siswanta Jaga Purnama, APT MKes, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Kepala BPSDMD Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Muhammad Arif Irwanto MSI. Yang hormati Bapak Ibu pembahas. Yang pertama Bapak Dr. Herlubi Kurnia SE AKMA dari LAN. Yang hormati Bapak Dr. Andes Dodi Riyad Maji MM Widya Iswara ahli utama dari Kemendagri. Kemudian yang kami hormati Ibu Siti Nurjulia PhD, SPI, MSI dari UNES.
Dan yang kami hormati dan yang kami perkenalkan pula Bapak Ibu penyaji, yang pertama Bapak Dr. Andes Bagus Suryanto MPD. Kemudian yang kedua adalah Ibu Dr. Fatmaningrum SK MPD. Serta yang kami hormati pula Bapak Ibu peserta Seminar Nasional Karya Tulis Ilmiah Widya Iswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Sebelum acara seminar nasional kita mulai, saya selaku moderator mengucapkan selamat Hari Guru kepada Bapak Ibu guru semuanya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bimbingan Bapak Ibu dan usaha Bapak Ibu dan kesabaran Bapak Ibu semuanya menjadi amal kebaikan, dan saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu guru semuanya sehat walafiat, berkah manfaat. Bapak dan Ibu sekalian, adapun tema dari seminar nasional kita pagi hari ini adalah tentang peran Widya Iswara dalam pengembangan kompetensi ASN dan keselarasan tanpa sekat di era digital menuju SDM unggul. Bapak sekalian, di sini ada kata-kata tanpa sekat. Ya, ini saya kira sangat menarik ya, dan kalau saya bandingkan dengan di dunia kesehatan, di sana ada hospital without wall, dari rumah sakit tanpa dinding. Ini sebenarnya hanya istilah tanpa sekat, dan ini sangat menarik untuk kita bahas pada pagi hari ini karena sejak pandemi kurang lebih 1 tahun 8 bulan yang sudah kita lalui bersama, memaksa para guru Widya Iswara untuk mengubah metode pelajaran yang efektif dan efisien, karena sebagian besar model dari pelajaran kita adalah daring, virtual atau online. Berkaitan dengan tersebut, maka diperlukanlah bagaimana sebetulnya pengembangan kompetensi dari guru atau Widya Iswara dan apa yang diperlukan untuk supaya Bapak Ibu guru itu bisa mengajar dengan baik dan lancar. Demikian juga dari seminar ini kami mengharapkan supaya nanti ada diklat dengan kurikulum baru untuk meningkatkan kompetensi dari para Bapak Ibu guru semuanya. Bapak dan sekalian, dan harapan besarnya adalah nanti kalau ini bisa berhasil, insya Allah Jateng Korpu yang sudah kita rencanakan 3 tahun yang lalu mudah-mudahan segera bisa terwujud. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum seminar dimulai, saya sampaikan susunan acaranya. Dari yang pertama, nanti saya akan bacakan biodata dari para pembahas dan juga para penyaji. Kemudian yang kedua adalah paparan dari penyaji nomor 1, kurang lebih 20 menit. Kemudian dilanjut dengan paparan penyaji urutan kedua, nanti akan disampaikan Ibu Fatmaningrum. Terus kemudian masing-masing pembahas nanti menyampaikan pembahasannya kurang lebih masing-masing 15 menit. Dan selanjutnya kami mohon nanti dari para floor ya untuk memberikan pertanyaan, tanggapan, respon ya kurang lebih 15 menit. Dan setelah itu nanti ada tanggapan dari para penyaji masing-masing 10 menit. Dan terakhir adalah kesimpulan dan penutup. Bapak dan Ibu sekalian, untuk pembahas yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Erlugi Kurnia SE MA. Beliau adalah pernah menduduki sebagai Wakil Ketua Setialan Jakarta, kemudian juga sebagai dosen di Perbanas, di UI, di Setialan dan STAN ya, dan beliau banyak pengalaman baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian untuk pembahasan yang kedua nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Dodi Riyadmansyih MM. Beliau lahir di Bantul 2 April, ini tahunnya keliru ya, 2021, mungkin keliru nomor. Beliau adalah S1-nya dari Visipol UGM, kemudian S2-nya adalah dari Universitas Indonesia, kandidat doktor dari Universitas Negeri Jakarta. Beliau jabatan terakhir adalah Widya Iswara ahli utama di BPSDMD
Kementerian Dalam Negeri. Dan beliau juga pernah mengikuti diklat Lemhanas tahun 2011 sampai tahun 2012. Kemudian untuk pembahasan ketiga adalah Ibu Siti Rozilia, PhD. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Beliau lahir 20 November tahun 1977. Beliau mengajar beberapa mata kuliah, diantaranya adalah metodologi penelitian kuantitatif, metodologi penelitian kualitatif, kemudian penulisan karya tulis ilmiah, dan lain sebagainya. Saya kira ini pas nanti untuk bisa memberikan tanggapan dan juga memberikan masukan-masukan kepada Bapak Ibu penyaji. Kemudian untuk penyaji yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Bagus Suryanto MPD. Pak Bagus ini lahir di Magelang 20 April 1964. Beliau adalah wijaiswara ahli madya di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Pendidikan S2 dan beliau pernah bertugas di bidang pemerintahan, kemudian bidang diklat dan juga bidang pendidikan. Jadi beliau ini pernah menjadi sekretaris BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk penyaji yang kedua nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Patmaningrum, SHPD. Beliau lahir di Semarang 13 Januari 1963. Beliau adalah wijaiswara ahli madya di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Dan pengalaman kerja beliau adalah yang pertama, Bu Padma pernah menduduki sebagai penjabat Kepala Bidang Pendidikan Khusus di Dinas Pendidikan dan Budaya Jawa Tengah. Kemudian juga pernah menjadi sekretaris Disdikbud di Provinsi Jawa Tengah. Dan yang terakhir sebelum jadi wijaiswara adalah PLT Kepala Disdikbud Provinsi Jawa Tengah. Baik Bapak sekalian, demikian kurikulum vitae dari para pembahas dan juga nanti para penyaji. Untuk kesempatan pertama nanti akan dipaparkan yaitu oleh Bapak Dr. Andes Bagus Suryanto dengan judul pengembangan kompetensi guru sekolah menengah atas SMA negeri dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK pada pembelajaran jarak jauh daring di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Ini merupakan kajian implementasi kompetensi TIK guru SMA negeri di Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh Bapak Bagus Suryanto MPD. Ini waktunya kurang lebih. Yaitu tepuk tangan dulu untuk Pak Bagus. Semangat. Terima kasih. Yaitu waktu dipersilahkan. Tepuk tangan. Wis tak pun. Ora wis ngono. Wis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Yang saya hormati Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Muhammad Arif Irwanto MSI. Yang saya hormati Bapak Dr. Luki Karunia SE AKFA selaku pembahas 1, Bapak Dr. Dodi Riyadmaji MM dari BPSDM Kemendagri selaku pembahas 2, kemudian Ibu Siti Nurjulia SPI MSI PhD,
Setnes lagu bahas ketiga. Tidak lupa saya sampaikan juga kepada APTMS, kemudian para pejabat di lingkungan BPSDM di Provinsi Jawa Tengah, terutama khususnya kepada pembimbing ini Bapak Insinyur Yatno Isworo MP, kemudian juga koordinator dan teman-teman IDIA Iswara BPSDM di Provinsi Jawa Tengah, kemudian tidak lupa seluruh peserta seminar nasional yang hadir pada pagi hari ini. Saya para ahli Madya BPSDM di Provinsi Jawa Tengah. Pertama tentu mengajak kepada kita semua untuk bersyukur bahwasanya kita masih diberikan kesehatan sampai dengan pagi hari ini, sempat kesempatan dan mengikuti seminar nasional dalam rangka penyampaian kertas kerja ilmiah yang saya susun. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas dukungan, bimbingan hari ini. Yang sangat istimewa karena seminar kali ini bertepatan dengan Hari Guru Nasional tahun 2021 yang mengambil tema bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Selamat untuk Bapak dan Ibu guru semuanya, sahabat-sahabat guru yang berkesempatan hadir. Kemudian pada hari ini Bapak dan Ibu tadi sudah disebutkan bahwa kami akan menyampaikan suatu kajian implementasi kompetensi dengan judul pengembangan kompetensi guru SMA negeri di dalam pemanfaatan TIK, pembelajaran jarak jauh di daring di cabang dinas, khususnya di cabang dinas pendidikan wilayah 1. Bapak dan Ibu kita ketahui bersama bahwasanya pandemi COVID-19 ini datang tiba-tiba dan itu mengubah segala tatanan kehidupan, termasuk di dalamnya di dunia pendidikan kita, Bapak. Sehingga mau tidak mau sekolah terutama di sekolahan maupun dimanapun tempat kita harus beradaptasi. Kemudian kalau di sekolahan ini adaptasinya adalah pelaksanaan atau penyelenggaraan TKP, kegiatan belajar mengajar ini yang awalnya tatap muka, kemudian kita lebih ditekankan pada pembelajaran jarak jauh untuk Bapak dan Ibu. Tentu kondisi ini memaksa kita semua Bapak dan Ibu, khususnya Bapak Ibu ini harus yang tadi beradaptasi itu bagaimana keberlangsungan penyelenggaraan belajar mengajar itu harus terus bisa berlangsung. Medianya berubah, Bapak. Kita harus menggunakan TIK, perangkat dan sebagainya, dan tentu itu membutuhkan keahlian sendiri. Nah, tentu secara kedinasan, ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun lembaga di bawahnya namanya BPITK Dikbud ini juga sudah berupaya, Bapak dan Ibu, dalam menyiapkan Bapak dan Ibu guru dalam rangka pengembangan kompetensi TIK-nya yang khusus dalam rangka untuk penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh itu. Dari hasil penelitian Bapak dan Ibu, kita dari Pak Basar AM itu melaksanakan penelitian terkait dengan pembelajaran jarak jauh ini, juga salah satunya menyimpulkan bahwa guru ini masih kurang itu dalam penggunaan media online. Kemudian yang kedua ini harus menggunakan media dan sumber belajar yang variasi. Kemudian penelitian lain Bapak dan Ibu secara prinsip bahwa penerapan pembelajaran jarak jauh masa pandemi ini mendapat respon positif, artinya bahwa PJJ ini bisa dilaksanakan sebagai sarana pendidikan yang terus harus berlangsung. Kemudian Bapak dan Ibu dari hasil evaluasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah juga terkait dengan pelaksanaan PJJ ini juga menyelenggarakan evaluasi yang secara umum bahwa didapatkan hasil bahwa sumber belajar yang digunakan masih banyak menggunakan buku. Artinya karena di situasi peralihan ini belum banyak menggunakan media digital. Yang kedua, kesulitan guru dalam mengembangkan materi, kemudian juga adanya keterbatasan kompetensi, keterbatasan sumber belajar, kemudian media yang di pembelajaran digunakan lebih banyak menggunakan perangkat sederhana, WhatsApp atau Telegram. Dari hal-hal demikian ini Bapak dan Ibu, tentu penulis itu istilahnya saya melihat perlunya pengkajian kembali. Pelaksanaannya adalah di lapangan tentu banyak persoalan belajar jarak jauh dari mulai dari perangkat, mulai dari kesiapan guru, mulai dari kesiapan murid itu sendiri, orang tua dan sebagainya. Nah, tentu ini harus dilihat kembali. Nah, kemudian saya secara khusus ingin melihat Bapak dan Ibu mendeskripsikan tentang implementasi khususnya pengembangan kompetensi di dinas wilayah 1. Kemudian kita rumusan masalahnya Bapak dan Ibu. Bagaimana implementasi kompetensi guru dalam menyiapkan belajar secara digital, kemudian bagaimanakah implementasi kompetensi guru dalam penggunaan sarana pembelajarannya, bagaimana dalam proses manajemen pembelajarannya, kemudian bagaimana implementasi dalam penyusunan berbagai sumber belajar digital yang tersedia, kemudian menggunakan aplikasi pembelajaran yang interaktif. Dari uraian tersebut, tujuan yang ingin kita tujuan penelitiannya atau kajian ini adalah untuk mengetahui implementasi kompetensi guru seperti tadi ada 5, menyiapkan bahan, menggunakan sarana, kemudian aktivitas penyusunan berbagai sumber media digital dan pembelajaran. Satu lagi kami juga seperti tadi disampaikan Kepala BPSDM di Provinsi Jawa Tengah bahwa peran Widyaswara maupun BPSDMD ini mestinya seperti apa kira-kira. Maka kita juga sudah mengambil peran atau belum terkait dengan khususnya era seperti ini khusus untuk para guru. Bapak dan Ibu mengambil landasan teorinya Bapak dan Ibu. Landasan teorinya yang mohon maaf Bapak dan Ibu yang hilang Bapak dan Ibu. Oke, saya bacakan dari landasan teori Bapak dan Ibu. Secara khusus kebijakan kami melihat kemanfaatan dulu, manfaat penelitian, manfaat teoritis. Tentu ini nanti bisa menjadi bahan rujukan kembali hasil penelitian atau kajian ini untuk penelitian berikutnya. Kemudian untuk manfaat praktisnya baik bagi guru untuk mengetahui informasi sejauh mana pemanfaatan TIK untuk pembelajaran jarak jauh. Kemudian untuk peneliti sendiri sebagai juga untuk menambah ilmu pengetahuan dan untuk bisa nanti dalam pengambilan peran. Selanjutnya bagi Disdikbud, BPK untuk bagaimana memanfaatkan TIK. Selanjutnya juga BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan gambaran terkait kebutuhan program pengembangan kompetensi TIK yang diperlukan dalam pembelajaran daring. Landasan teorinya dari kebijakan pelaksanaan sesuai dengan surat edaran gubernur ini bahwa PJJ ini diarahkan dengan pelaksanaan model daring. Kemudian juga hasil dari kita mengambil bahwa PJJ itu bukan solusi dari permasalahan menurut Pigen
disampaikan bahwa PJJ ini ada keterpisahan antara instruktur atau guru dengan peserta didik. Ini juga kita sadari bersama. Kemudian tentu di dalam PJJ ini perlu adanya pemanfaatan sarana komunikasi. Kemudian dari standar kompetensi, ini menurut Johnson, kompetensi adalah perilaku rasional, kemudian yang dipersyaratkan, kemudian juga dari Undang-Undang Nomor 14, ini bahwa kompetensi yang harus dimiliki guru, ini baik kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional. Kemudian pengertian dari teknologi informasi, artinya bahwa secara umum teknologi komunikasi adalah dua pengertian yang tidak terpisah. Teknologi informasi dan komunikasi ini mengandung pengertian luas, kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Kemudian dari kompetensi pemanfaatan TK guru, nah tentu sebagaimana disampaikan oleh Rusian, ini yang mengatakan bahwa untuk memiliki kemampuan dan keahlian para guru dituntut meningkatkan pengetahuan memakai dan menguasai teknologi. Nah, tentu dalam prakteknya, dalam proses belajar mengajar biasanya dipakai seperti PowerPoint, internet, video pembelajaran, buku elektronik maupun learning. Dari landasan teori itu tentu menggambarkan bagaimana seorang guru kemampuan pedagogis maupun profesionalnya tentu harus bisa memanfaatkan, menguasai teknologi informasi untuk proses belajar mengajar. Kemudian dalam kegiatan penelitian kita dengan menggunakan metode pendekatannya adalah eksploratif deskriptif, kemudian teknik penelitiannya kita mulai dari pengambilan sampelnya, bahwa dari itu kita menggunakan teknik Slovin dari populasi seluruh guru SMA negeri di cabang dinas 1 yang kurang lebih jumlahnya hampir 1.400-an gitu, ambil sampel dengan teknik Slovin, didapatkan sampel minimal 422 orang guru sebagai responden. Kemudian prosedur pengumpulan data, tentu ada pengumpulan data primer dan data sekunder. Yang utama melalui pengambilan menggunakan teknik questionnaire, dan itu data sekunder kita tentu ada dari pustaka, kemudian buku-buku maupun referensi lainnya. Kemudian untuk metode analisisnya Bapak dan Ibu, kita menggunakan teori dari Miles Milberman yang analisis menggunakan 3 alur kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam rangka pengumpulan data, dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, kemudian juga dilakukan penarikan, kesimpulan, ataupun verifikasi. Kita masuk ke pembahasan Bapak dan Ibu, hasil kajiannya. Dari responden yang kita mintakan pertanyaan, ada 5 pertanyaan Bapak Ibu kami dalam survei ini terkait dengan bagaimana implementasi kompetensi guru ternyata memberi gambaran bahwasannya 59% responden ini sudah memberikan dalam menyiapkan bahan ajar digital secara digital ini sudah istilahnya yang paling istimewa, paling PPT kompleks gitu, lengkap. Tapi ada 17% yang masih manual, kemudian sederhana ini ada 20. Selanjutnya untuk yang kedua, bagaimana implementasi guru dalam menggunakan sarana pembelajaran. Ini memberikan hasilnya digambarkan bahwa 10% ini lebih sering menggunakan WhatsApp. Kemudian yang 33% ini menggunakan
lebih sering sudah menggunakan Fitphone, baik bentuknya Zoom maupun Google Meet, iPad dan lain sebagainya. Kemudian 57% ini sudah menggunakan aplikasi LS. Itu interaksi proses pembelajarannya tentu lebih baik dibandingkan dengan ada telepon saja. Kemudian yang